Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua, terutama yang saat ini sudah berusia 60 tahun ke atas. Pernahkah Bapak atau Ibu bangun tidur pagi-pagi, lalu merasakan sakit atau pegal di bagian pinggang? Atau mungkin saat duduk terlalu lama di kursi, tiba-tiba bagian bawah punggung terasa nyeri, dan bahkan menjalar sampai ke paha atau betis? Nah, pertanyaannya sekarang, itu sakit pinggang biasa karena salah posisi, atau justru tanda bahwa saraf Anda sedang bermasalah? Banyak orang mengira semua nyeri pinggang itu sama. Padahal menurut para ahli kesehatan tulang dan saraf, ada perbedaan besar antara sakit pinggang biasa dan nyeri akibat saraf kejepit. Kalau salah penanganan, nyeri yang semula ringan bisa berubah jadi keluhan berkepanjangan, bahkan sampai membuat susah berjalan. Di video ini, kita akan membahas tuntas. Apa saja tanda-tanda sakit pinggang yang masih tergolong ringan? Bagaimana mengenali gejala saraf kejepit yang sering salah sangka? Kapan harus waspada dan periksa ke dokter? Dan tentu saja, tips ringan dan alami yang bisa dilakukan di rumah agar nyeri cepat membaik. Video ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang sedang mengalami nyeri, tapi juga untuk anak-anak dan keluarga agar bisa lebih peka saat orang tua mulai mengeluh sakit. Jadi, tetap bersama saya sampai akhir, karena banyak informasi penting yang bisa jadi penyelamat tulang belakang Anda. Dan seperti biasa, silakan absen di komentar ya, sebutkan usia dan dari kota mana, biar kita semua saling menyemangati. Langsung kita mulai. Baik, sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa saja jenis sakit pinggang yang biasa terjadi pada usia lanjut? Secara umum, sakit pinggang pada lansia bisa kita bagi menjadi dua kelompok besar. Satu, sakit pinggang mekanis atau fungsional. Ini adalah jenis sakit pinggang yang paling sering terjadi, terutama karena faktor postur tubuh, kelelahan otot, atau tekanan ringan pada sendi-sendi kecil di tulang belakang. Contohnya seperti duduk terlalu lama tanpa sandaran, membungkuk saat menyapu halaman atau menjemur pakaian, bangun dari tempat tidur terlalu cepat, atau tidur di kasur yang terlalu empuk atau tidak menopang tulang belakang dengan baik. Nyeri seperti ini biasanya terasa hanya di sekitar area pinggang, tidak menjalar ke paha atau betis. Dan kabar baiknya, sakit pinggang jenis ini akan mereda jika kita beristirahat, melakukan peregangan ringan, atau mengompres bagian yang nyeri dengan air hangat. Namun tetap saja, kalau dibiarkan terus-menerus, bisa jadi kebiasaan buruk ini memperparah postur tubuh dan menekan saraf secara perlahan. 2. Sakit pinggang akibat saraf, neuropatik. Nah, yang ini agak berbeda. Jenis ini terjadi ketika saraf tulang belakang mengalami tekanan atau peradangan. Bisa karena cakram tulang yang menonjol, hernia, penyempitan ruas tulang belakang, stenosis, atau bahkan cedera ringan yang tidak disadari. Gejalanya lebih mengganggu dan menjalar. Rasa nyerinya bisa muncul dari pinggang, lalu menjalar ke bokong, paha belakang, betis, hingga ke telapak kaki. Kadang disertai dengan rasa kesemutan, kebas, panas seperti terbakar, bahkan sulit digerakkan. Inilah yang banyak orang sebut sebagai saraf kejepit, dan bukan sekadar sakit pinggang biasa. Perlu diingat, semakin cepat kita mengenali perbedaannya, semakin besar kemungkinan nyerinya bisa diatasi tanpa operasi. Pernah nggak, Bapak Ibu, merasakan nyeri di pinggang yang awalnya biasa, tapi lama-lama seperti merambat ke kaki? Atau mungkin pernah salah kira itu cuma capek duduk? Tulis pengalaman Anda di kolom komentar ya, nanti kita bahas bersama. Nah, sekarang kita bahas lebih rinci. Bagaimana sih ciri-ciri sakit pinggang biasa yang sering dialami lansia? Jenis nyeri ini bukan disebabkan oleh saraf kejepit, melainkan karena otot, sendi, atau postur tubuh yang tidak tepat. Banyak lansia mengalami ini tanpa sadar, terutama setelah aktivitas ringan seperti menyapu, mengangkat ember, atau duduk terlalu lama tanpa sandaran punggung. Berikut tanda-tandanya yang paling umum. 1. Lokasi nyeri terbatas di sekitar pinggang. Nyeri terasa hanya di area pinggang, tidak menjalar ke paha atau kaki. Biasanya nyerinya tumpul, terasa seperti pegal, kaku, atau berat di bagian belakang tubuh, terutama saat berdiri atau membungkuk. Contoh, Bapak sedang menyiram tanaman, lalu membungkuk sedikit. Setelah berdiri, bagian pinggang terasa berat. Tapi begitu duduk atau rebahan, nyerinya perlahan hilang. 2. Muncul setelah aktivitas tertentu.
Sakitnya sering muncul setelah kita melakukan gerakan atau posisi tertentu, seperti membungkuk lama, berdiri terlalu lama di dapur, mengangkat barang tanpa menekuk lutut, tidur dengan posisi miring tanpa penyangga lutut. Kalau istirahat sebentar, biasanya nyeri akan berkurang. Ini tandanya otot Anda kelelahan atau tertarik, bukan sarafnya yang bermasalah. 3. Hilang atau berkurang saat istirahat. Kalau Bapak Ibu rebahan di kasur, atau duduk dengan posisi nyaman, biasanya nyeri ini akan cepat membaik. Kadang cukup dengan kompres hangat atau oles minyak gosok, rasa nyerinya langsung reda. Kalau sakitnya bisa diatasi tanpa obat, itu pertanda besar bahwa nyerinya masih kategori ringan. 4. Tidak disertai gejala tambahan. Sakit pinggang biasa tidak disertai rasa kesemutan, kebas, atau kaki terasa lemas. Kalau hanya pegal-pegal atau kaku, lalu hilang dengan istirahat, berarti Anda tidak perlu terlalu khawatir, selama tidak berlangsung terus-menerus. 5. Tidak mempengaruhi gerakan kaki. Bapak Ibu tetap bisa jalan, naik tangga, atau berdiri, meskipun agak pelan karena pegal. Tapi tidak sampai terasa lumpuh atau tertarik ke kaki. Ingat, kalau gerakan kaki mulai terpengaruh, bisa jadi itu sudah masuk kategori saraf terjepit, bukan lagi sakit biasa. Saya pernah dengar cerita dari salah satu penonton kita, Bu Lilis dari Malang. Beliau mengeluh pinggangnya sakit setiap kali selesai menyapu halaman. Tapi setelah saya tanya-tanya, ternyata Bu Lilis biasa menyapu dengan membungkuk terlalu rendah. Setelah beliau mengganti cara menyapu, menggunakan sapu panjang, dan istirahat tiap 15 menit, nyerinya mulai jarang muncul. Artinya, bukan saraf, tapi posisi dan postur tubuh yang salah. Kalau Bapak Ibu merasa sering pegal setelah berdiri atau duduk lama, coba tulis di komentar. Kegiatan apa yang paling sering memicu sakit pinggang Anda? Kita bahas sama-sama, siapa tahu bisa bantu teman-teman lansia lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering diabaikan tapi sebenarnya penting. Bagaimana mengenali sakit pinggang yang disebabkan oleh saraf? Nyeri pinggang karena gangguan saraf, atau yang biasa disebut saraf kejepit, memiliki ciri yang berbeda dengan sakit biasa. Ini bukan sekadar pegal karena menyapu atau duduk terlalu lama, tapi ada gejala khusus yang perlu dikenali lebih dini. Berikut ciri-cirinya. 1. Nyeri menjalar ke bagian lain. Ini yang paling khas. Rasa nyeri tidak hanya di pinggang, tapi menjalar ke bokong, paha belakang, betis, hingga ke telapak kaki. Nyeri seperti ini sering disebut nyeri menjalar atau radikular. Kadang rasanya bukan cuma sakit, tapi seperti ditusuk, tertarik, atau panas terbakar. Beberapa lansia bahkan merasa seperti aliran listrik kecil di kaki saat berdiri atau berjalan. Contoh kasus. Pak Slamet dari Pekalongan pernah cerita, awalnya nyeri hanya di pinggang. Tapi setelah beberapa minggu, rasa sakitnya turun sampai ke kaki kanan. Beliau pikir cuma karena salah posisi tidur. Tapi ternyata setelah diperiksa, ada saraf yang tertekan akibat cakram tulang belakang yang menonjol. 2. Rasa kebas, kesemutan, atau mati rasa. Kalau Bapak Ibu merasakan kesemutan yang sering muncul di satu sisi kaki, itu bisa jadi tanda bahwa saraf di tulang belakang sedang tertekan. Saraf kejepit bisa membuat aliran listrik tubuh tidak lancar ke kaki atau tangan, sehingga terasa mati rasa atau seperti baal. Biasanya kesemutan ini tidak hilang dengan dipijat atau diregangkan. Justru kadang makin parah saat duduk lama atau berdiri lama. 3. Nyeri tetap ada walaupun sudah istirahat. Kalau sakit pinggang biasa bisa hilang setelah istirahat, nyeri karena saraf kejepit biasanya tidak membaik, bahkan makin terasa saat tidur atau bangun tidur. Banyak lansia yang justru terbangun di tengah malam karena rasa nyeri yang menjalar dari pinggang ke kaki. Hal ini sering bikin tidur tidak nyenyak dan kelelahan di siang hari. 4. Kelemahan otot kaki. Ini juga tanda serius. Kalau kaki mulai terasa lemas, sulit diangkat, atau seperti tidak kuat menopang badan, maka bisa jadi saraf motorik Anda sedang tertekan. Saraf kejepit yang parah bisa memengaruhi gerakan otot, sehingga aktivitas sederhana seperti berjalan, naik tangga, atau berdiri dari kursi pun terasa berat. Kalau ini terjadi, jangan ditunda, segera periksa ke dokter, agar tidak makin parah dan sulit ditangani. 5. Nyeri muncul saat batuk, bersin, atau mengejan. Ciri unik lainnya adalah, saat Bapak Ibu batuk keras, bersin, atau mengejan saat bab,
rasa nyerinya makin tajam. Itu karena tekanan dalam rongga perut meningkat dan mendorong saraf yang sudah terjepit, sehingga rasa sakitnya langsung melonjak. Kalau ini terjadi berulang, besar kemungkinan penyebabnya adalah gangguan saraf, bukan sekadar otot kaku. Penting diketahui, saraf kejepit paling sering terjadi di tulang belakang bagian bawah, yang disebut lumbar. Biasanya terjadi karena usia, postur tubuh yang salah bertahun-tahun, atau adanya bantalan ruas tulang yang menonjol dan menekan saraf. Pernahkah Bapak Ibu merasakan nyeri pinggang yang turut disertai kesemutan sampai kaki? Atau kaki terasa seperti tidak kuat saat berjalan? Kalau iya, coba tulis di komentar ya. Kita bahas pelan-pelan biar bisa bantu penonton lain yang mengalami hal serupa. Sampai di sini, mungkin Bapak dan Ibu mulai bisa membedakan ya, mana sakit pinggang yang masih wajar, dan mana yang mulai mengarah ke masalah saraf. Tapi supaya lebih meyakinkan, mari kita lihat beberapa fakta dari dunia medis. Satu studi di jurnal Pain Medicine, 2022. Sebuah penelitian dari jurnal Pain Medicine tahun 2022 menyebutkan bahwa lebih dari 60% lansia usia di atas 65 tahun mengalami nyeri pinggang dalam 12 bulan terakhir. Dari jumlah itu, sekitar 30% diantaranya mengalami gejala yang berkaitan dengan saraf, seperti nyeri menjalar, kesemutan, atau kelemahan otot. Artinya, tidak semua nyeri pinggang itu ringan. Banyak yang tampaknya biasa, tapi sebenarnya sudah masuk kategori neuropatik, hanya belum diperiksa dengan benar. Dua penelitian di Asia, Jepang, Korea, dan Indonesia. Sebuah studi gabungan dari Asia Timur pada tahun 2020 menemukan bahwa lansia yang tidak aktif bergerak dan memiliki postur duduk buruk selama bertahun-tahun, cenderung mengalami tekanan pada saraf tulang belakang bagian bawah. Hal ini banyak terjadi karena duduk di kursi keras tanpa sandaran, terlalu sering membungkuk, kurang minum air putih, menyebabkan bantalan tulang mengering. Data ini sejalan dengan kondisi banyak lansia di Indonesia, yang terbiasa duduk lesehan, menonton TV di kursi plastik, atau jarang mengganti posisi tidur. 3 studi MRI lansia, saraf terjepit sering tidak disadari. Penelitian dengan teknologi MRI di sebuah rumah sakit di Eropa menemukan bahwa banyak lansia yang ternyata sudah mengalami saraf terjepit ringan, meskipun tidak menunjukkan nyeri hebat. Artinya, dalam beberapa kasus, rasa sakitnya belum muncul, tapi sarafnya sudah mulai terhimpit oleh perubahan bentuk tulang karena usia. Inilah sebabnya mengapa para dokter sangat menyarankan deteksi dini, apalagi jika nyeri sudah mulai menjalar. Kesimpulan penelitian. Nyeri pinggang tidak boleh dianggap remeh, apalagi jika menjalar ke kaki. Gaya hidup aktif, posisi duduk yang benar, dan asupan cairan yang cukup sangat memengaruhi kesehatan tulang belakang. Pemeriksaan dini bisa mencegah operasi dan mempercepat pemulihan. Kalau Bapak atau Ibu punya hasil röntgen, MRI, atau pernah periksa tulang belakang, boleh ceritakan pengalamannya di komentar ya. Siapa tahu bisa membantu teman-teman lansia lainnya untuk lebih berani memeriksakan diri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sakit pinggang memang sering dianggap hal biasa, apalagi di usia lanjut. Tapi ada beberapa tanda yang tidak boleh diabaikan, karena bisa menjadi sinyal tubuh bahwa ada sesuatu yang lebih serius di bagian saraf atau tulang belakang. Jadi, kapan saat yang tepat untuk memeriksakan diri ke dokter? Simak baik-baik ya, karena bagian ini sangat penting untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. 1. Nyeri tidak hilang setelah 2 minggu. Kalau sakit pinggang yang Bapak atau Ibu rasakan tidak juga hilang dalam waktu 10-14 hari, meskipun sudah beristirahat, minum obat penghilang nyeri, atau menggunakan kompres, itu tanda bahwa nyerinya bukan sekadar kelelahan otot biasa. Apalagi jika rasa sakitnya justru makin lama makin bertambah intensitasnya. 2. Nyeri menjalar ke kaki. Kalau nyerinya mulai menjalar ke bokong, paha, atau sampai ke betis dan telapak kaki, apalagi disertai kesemutan atau mati rasa, segera periksa ke dokter saraf atau ortopedi. Itu tanda bahwa saraf sudah mulai tertekan, dan jika dibiarkan bisa menyebabkan kelemahan otot atau bahkan gangguan jalan permanen. 3. Sulit bergerak atau berdiri. Jika mulai terasa sulit bangun dari kursi, kaki terasa lemah, atau berjalan jadi tidak stabil, itu bukan tanda penuaan biasa, tapi bisa jadi ada gangguan pada sistem saraf motorik. Jangan tunggu sampai tidak bisa berjalan, lebih baik periksa lebih awal. 4. Nyeri makin parah saat batuk atau bersin. Ini gejala yang unik tapi penting.
Kalau setiap kali Bapak Ibu batuk keras atau bersin, rasa sakit di pinggang langsung terasa menusuk atau menjalar ke kaki, itu berarti tekanan di bagian saraf sudah cukup berat. Saraf tulang belakang sangat sensitif terhadap tekanan, termasuk dari dalam perut saat kita mengejan. 5. Gangguan BAB atau BA. Ini sudah masuk kategori darurat medis. Kalau tiba-tiba sulit buang air kecil, tidak terasa saat ingin BAB, atau merasa kebas di area paha bagian dalam, bisa jadi itu gejala sindrom cauda equina, yaitu kondisi serius akibat saraf tulang belakang bawah tertekan berat. Kalau ini terjadi, harus segera ke rumah sakit. Jangan ditunda. Jangan takut ke dokter. Pemeriksaan saraf dan tulang belakang saat ini sudah tidak menyakitkan. Bisa dilakukan dengan MRI atau CT scan jika diperlukan. Lebih cepat diperiksa, lebih besar kemungkinan pulih tanpa operasi. Kalau Bapak Ibu pernah ke dokter untuk keluhan pinggang atau saraf, apa yang paling membuat takut waktu itu? Tulis di kolom komentar ya. Kita bahas dan beri semangat untuk yang lain supaya berani periksa sejak awal. Bapak dan Ibu yang terkasih. Kalau nyeri pinggang yang dirasakan belum tergolong berat, atau masih tergolong nyeri otot biasa, ada beberapa cara alami yang cukup efektif untuk membantu meredakannya di rumah, tanpa harus langsung minum obat. Berikut beberapa tips yang sudah terbukti aman, dan sering direkomendasikan oleh fisioterapis maupun dokter ortopedi. 1. Kompres hangat di area nyeri. Kompres hangat bisa membantu melemaskan otot yang tegang, dan meningkatkan aliran darah di sekitar pinggang. Cukup gunakan handuk yang dicelup air hangat, lalu ditempelkan selama 15-20 menit. Lakukan 2 kali sehari, pagi saat bangun tidur, dan malam sebelum tidur. Catatan, jangan gunakan air yang terlalu panas untuk kulit lansia, karena kulit cenderung lebih sensitif. 2. Gerakan ringan atau peregangan. Beristirahat memang penting, tapi jangan terlalu lama berbaring. Justru tubuh yang terlalu diam bisa membuat otot makin kaku. Lakukan peregangan ringan, seperti berbaring telentang, lutut ditekuk, lalu gerakan perlahan ke kanan dan kiri. Posisi duduk di kursi, lalu condongkan badan ke depan pelan-pelan. Gerakan ini membantu melatih fleksibilitas tanpa membebani saraf. 3. Hindari duduk terlalu lama. Kalau Bapak Ibu terbiasa duduk lama sambil nonton TV atau menjahit, usahakan untuk bangun dan berdiri setiap 30 menit. Duduk terlalu lama memberi tekanan besar pada tulang belakang bagian bawah. Gunakan kursi yang memiliki sandaran punggung, dan beri bantal kecil di punggung bagian bawah agar postur tetap tegak. 4. Tidur dengan posisi yang menopang tulang. Posisi tidur sangat penting bagi lansia yang mengalami nyeri pinggang. Gunakan posisi telentang dengan bantal kecil di bawah lutut, atau miring dengan bantal di antara kedua lutut. Kedua posisi ini membantu meluruskan tulang belakang secara alami dan mengurangi tekanan saat tidur. Kasur yang terlalu empuk justru bisa membuat pinggang makin nyeri. 5. Perbanyak minum air putih. Ternyata, tulang belakang juga butuh cairan. Di antara ruas tulang belakang terdapat bantalan yang berisi cairan. Jika tubuh kekurangan air, bantalan ini bisa mengering dan membuat nyeri lebih mudah muncul. Jadi, tetap minum cukup air putih, sekitar 6-8 gelas sehari, meskipun tidak haus. 6. Gunakan sabuk penyangga pinggang saat aktivitas. Kalau harus banyak berdiri atau berjalan, terutama saat belanja atau membersihkan rumah, pakailah sabuk khusus penyangga pinggang. Sabuk ini membantu menopang tulang belakang agar tetap stabil dan mengurangi risiko otot tertarik atau nyeri makin parah. Nah, dari semua tips tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu lakukan di rumah? Atau adakah tips lain yang pernah berhasil meredakan nyeri pinggang Anda? Silakan tulis di komentar, supaya bisa jadi inspirasi buat teman-teman lansia lainnya. Bapak dan Ibu yang terkasih, kadang, nyeri pinggang bukan hanya karena usia atau saraf, tapi juga karena kita tidak didukung oleh alat atau posisi yang tepat saat duduk, berdiri, atau tidur. Berikut ini beberapa peralatan sederhana yang bisa digunakan di rumah untuk membantu meringankan nyeri dan mencegah kondisi bertambah buruk. 1. Alas duduk atau bantal penopang punggung. Bagi lansia yang sering duduk di kursi rotan, kayu, atau kursi plastik tanpa sandaran, sebaiknya gunakan bantal khusus penyangga punggung bawah, lumbar support. Manfaatnya: menjaga postur tetap tegak, mengurangi tekanan di punggung bawah, mencegah otot tegang saat duduk lama. Kalau tidak ada bantal khusus,
Bapak Ibu bisa gulung handuk kecil dan letakkan di belakang pinggang saat duduk. 2 sabuk penyangga pinggang, back support belt. Kalau harus berdiri atau berjalan jauh, seperti belanja di pasar, menyapu halaman, atau naik kendaraan, sabuk penyangga ini bisa sangat membantu. Fungsinya: menopang tulang belakang, mengurangi pergerakan yang bisa memperparah nyeri. Cocok digunakan 2-3 jam per hari saat aktivitas, tapi jangan dipakai terus-menerus agar otot tidak jadi lemah. Pilih yang lembut, lentur, dan sesuai ukuran tubuh. 3 tongkat atau alat bantu jalan, jika diperlukan. Kalau nyeri pinggang sampai membuat kaki terasa lemah, gunakan tongkat sebagai penyeimbang. Tongkat tidak hanya membantu menjaga stabilitas, tapi juga mencegah jatuh, yang sangat berisiko pada usia lanjut. Pilih tongkat yang ringan, bisa dilipat, dan memiliki pegangan nyaman. 4 kasur dengan daya topang baik. Kasur terlalu empuk bisa membuat tulang belakang tenggelam dan justru memperparah nyeri. Idealnya, kasur lansia. Tidak terlalu empuk, tapi juga tidak keras seperti papan. Mampu menopang lekukan tulang belakang secara merata. Dilengkapi bantal kepala yang tidak terlalu tinggi. Kalau belum bisa mengganti kasur, bisa gunakan alas tidur tambahan seperti busa tebal yang rata dan padat. Apakah Bapak Ibu di rumah sudah pakai sabuk punggung atau bantal penopang? Kalau punya alat favorit yang membantu meringankan sakit pinggang, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu bisa membantu sesama lansia lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya berbagi sebuah kisah yang saya yakin bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Namanya Pak Darto, usia 68 tahun, tinggal di sebuah desa kecil di daerah Boyolali, Jawa Tengah. Sehari-hari beliau membantu istrinya berkebun di belakang rumah. Walaupun sudah pensiun, semangatnya tetap tinggi. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, Pak Darto mulai sering mengeluh sakit di bagian pinggang sebelah kanan. Awalnya, beliau pikir ini cuma sakit pinggang biasa karena sering membungkuk saat mencabut rumput. Jadi beliau biarkan saja. Cuma pakai balsem dan istirahat. Kadang memang terasa membaik, tapi beberapa hari kemudian nyerinya makin menjadi-jadi, bahkan mulai terasa menjalar ke bagian paha dan betis. Kalau jalan terasa ketarik dari pinggang sampai kaki, kayak disetrum, katanya waktu itu. Yang membuat beliau khawatir, kakinya mulai terasa berat saat naik tangga, dan bahkan beberapa kali terbangun malam karena nyeri yang tajam saat mengganti posisi tidur. Tapi tetap saja, Pak Darto enggan periksa ke dokter, karena merasa takut akan disuruh operasi. Sampai suatu hari, anak beliau yang tinggal di kota pulang ke rumah dan langsung melihat kondisi ayahnya. Ia membujuk Pak Darto untuk periksa ke dokter saraf di rumah sakit terdekat. Ternyata, setelah dilakukan MRI, benar saja, ada saraf di tulang belakang bawah yang tertekan oleh bantalan sendi yang menonjol, atau yang kita kenal sebagai hernia nuchleus pulposus, HNP. Kabar baiknya, kondisi ini belum parah. Jadi masih bisa diatasi tanpa operasi asalkan Pak Darto disiplin melakukan terapi, peregangan ringan setiap pagi, mengatur posisi tidur, dan menghindari membungkuk saat berkebun. Setelah 3 bulan rutin terapi dan mengikuti saran dokter, Pak Darto kini sudah bisa jalan kaki keliling kebun lagi, tanpa rasa sakit seperti dulu. Kadang memang masih pegal sedikit, tapi tidak ada lagi nyeri yang menjalar. Pelajaran dari kisah ini, jangan anggap enteng nyeri pinggang, apalagi kalau menjalar ke kaki. Deteksi dini bisa menyelamatkan saraf dari kerusakan permanen. Tidak semua saraf kejepit harus dioperasi. Banyak yang bisa pulih dengan gerakan ringan dan perubahan gaya hidup. Apakah Bapak Ibu pernah punya pengalaman seperti Pak Darto? Atau mungkin sedang mengalami nyeri yang sama dan masih bingung apakah perlu periksa atau tidak? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah Bapak Ibu bisa membantu sesama yang sedang bingung mengambil keputusan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas banyak hal hari ini, mulai dari jenis-jenis sakit pinggang, cara membedakan nyeri biasa dan saraf, sampai tips sederhana dan kisah nyata Pak Darto. Sekarang saya ingin mengingatkan satu hal penting. Jangan tunggu sampai nyerinya makin parah baru bertindak. Jangan tunggu kaki terasa lumpuh, atau bangun dari tempat tidur pun terasa seperti siksaan. Karena seperti yang kita lihat tadi, semakin cepat nyeri dikenali dan ditangani, semakin besar kemungkinan untuk sembuh tanpa operasi dan tanpa obat-obatan berat. Nyeri pinggang bukan takdir yang harus diterima sebagai bagian dari usia. Banyak cara untuk mencegah, meredakan,
dan mengelola sakitnya, asal kita mau memperhatikan sinyal tubuh sejak awal. Dan untuk anak-anak yang menonton video ini bersama orang tuanya, saya ingin titip pesan. Dampingi orang tua Anda saat mereka mengeluh nyeri. Ajak mereka periksa. Kadang mereka diam bukan karena tidak sakit, tapi karena takut atau sungkan. Ringkasan. Kalau nyeri hanya terasa di pinggang dan hilang dengan istirahat, kemungkinan besar masih ringan. Tapi kalau sudah menjalar, kebas, lemah, atau mengganggu tidur, segera periksa. Gunakan tips peregangan, kompres hangat, dan posisi tidur yang benar. Jangan lupa, alat bantu sederhana seperti bantal dan sabuk pinggang bisa sangat membantu. Silakan tinggalkan komentar. Apakah video ini membantu Anda membedakan jenis sakit pinggang yang Anda alami? Tulis juga kota dan usia Anda ya, biar kita semua bisa saling menyemangati di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak Ibu selalu sehat, kuat, dan tetap bisa beraktivitas dengan nyaman setiap hari. Salam hangat juga untuk penonton dari Bandung, Padang, Makassar, dan seluruh Indonesia yang setia mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk klik like kalau videonya bermanfaat, subscribe kalau belum, dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman lansia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.